Hari ini saya akan membahas tentang asal-usul setan dan kejatuhannya itu bagaimana dan sebagainya. Banyak orang memberikan pembahasan yang ngawur khususnya tentang kejatuhan dari setan. Dan itu akan saya bahas dan saya akan memberikan ayat-ayat yang menunjukkan kejatuhan yang benar. Saudara, pertama-tama saya akan menunjukkan ayat ini ya. Yudas ayat 6. Memang Yudas ini cuma satu pasal. Jadi pasal 1 ayat 6 atau langsung Yudas 6. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka. Tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Saudara, jadi jelas sekali dalam bagian ini dikatakan sebagai malaikat ya. Malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka. Ini nanti bagian yang di sini saya akan bahas pada 2 Petrus pasal 2. Dan memang ada satu keanehan ya. Yudas dan 2 Petrus pasal 2 itu punya kemiripan yang luar biasa. Dan saya tidak ngerti kenapa. Nah, saya lanjutkan saja. Dalam ayat 6 ini jelas Yudas berbicara tentang malaikat-malaikat yang berdosa dan juga hukuman mereka. Nah, ini tentang hukuman saya tidak akan bahas dalam video ini. Saya hanya bahas asal-usulnya malaikat, lalu dosanya itu apa dan sebagainya. Jadi saudara, ayat ini secara jelas menunjukkan asal-usul dari iblis dan malaikat dan setan-setan itu adalah malaikat-malaikat. Kalau saya katakan iblis, saya maksudkan komandannya. Lalu setan-setan ini anak buahnya ya. Jadi setan-setan dan iblis ini memang ada hierarki atau ada tingkat-tingkat. Dan ada pimpinan tertingginya yaitu iblisnya. Dan tingkat-tingkat itu ada tingkat kekuatan mereka maupun tingkat kejahatan mereka. Jadi yang satu lebih kuat dari yang lain dan yang satu lebih jahat dari yang lain dan sebagainya. Nah, bahwa setan-setan itu asal-usulnya adalah malaikat-malaikat. Itu bisa kita lihat dalam ayat-ayat ini, istilah malaikat-malaikatnya itu muncul ya di sini ya. Ayat ini, mari kita lihat ya, Matius 25 ayat 41. Matius 25 ayat 41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Nah saudara, ini jelas dikatakan iblis dan malaikat-malaikatnya. Maksudnya setan-setan pengikutnya. Nah itu setan-setannya masih disebut sebagai malaikat-malaikat. Ya, jadi jelas bahwa baik iblis maupun setan-setan itu dulu asal-usulnya malaikat. Nah, saya memang sama sekali tidak percaya ajaran konyol dari seorang pendeta yang mengatakan bahwa iblis itu namanya Lucifer. Kalau iblis namanya Lucifer itu banyak yang percaya, nanti saya akan bahas dalam video ini. Tapi yang gila adalah bahwa dikatakan bahwa Tuhan itu atau Allah itu punya dua anak. Anak Allah yang pertama adalah Yesus dan anak Allah yang kedua adalah Lucifer. Ini kegilaan yang tidak pernah ada dalam Alkitab sebelah manapun ya. Iblis tidak pernah dikatakan sebagai anak Allah. Kalaupun dia dikatakan sebagai anak Allah, itu harus dikatakan anak dan bapak itu tidak selalu anak dan bapak dalam arti bapak memperanakan dan sebagainya ya. Tapi anak dan bapak itu bisa, bapak itu pencipta dan anak itu yang dicipta. Nah kalau dalam arti seperti itu bisa.
Tapi pada waktu disamakan dengan Yesus, Yesus itu anak pertama dan iblis atau Lucifer itu anak yang kedua, itu jelas-jelas ajaran gila. Ya. Nah, yang saya ingin tunjukkan dari sini, iblis dan malaikat-malaikatnya menunjukkan bahwa mereka semua asal usulnya adalah dari malaikat. Lalu dalam Wahyu 12 ayat 7 dan ayat 9. Wahyu 12 ayat 7. Maka timbullah peperangan di sorga, Mikael dan malaikat-malaikatnya. Ya, jadi malaikat pun juga, Mikael pemimpin tertingginya, disebut Mikael dan malaikat-malaikatnya. Bukan berarti Mikaelnya bukan malaikat, dia juga malaikat. Nah, ini hati-hati ya, ada beberapa sekte. Jadi Saksi Yehova maupun Advent itu menganggap bahwa Mikael itu adalah Yesus. Atau Yesus adalah Mikael. Cuma kalau Saksi Yehova mereka mengatakan Yesus adalah Mikael dan dia bukan Allah. Mereka cuma mengatakan suatu Allah atau Allah kecil. Dan kalau didesak terus akhirnya mengatakan bukan Allah sama sekali. Itu pernah saya lakukan, saya desak seorang penatua sampai di akhirnya mengakui ya bukan Allah sama sekali. Karena tidak mungkin ada Allah besar, Allah kecil kecuali kita percaya politeisme. Nah, kalau Advent menganggap Yesus itu memang Mikael, tapi mereka juga menganggap Yesus adalah Allah. Loh, kan lucu, berarti Mikael itu adalah Allah. Saudara, ini sama sekali salah ya. Dan ada penafsir-penafsir yang lain, saya lupa persisnya ya, kalau saya tidak salah. Saya katakan kalau saya tidak salah ya. Matthew Henry itu percaya Mikael itu adalah Yesus juga. Dan kalau memang benar itu dia percaya seperti itu kekonyolan dalam ajarannya. Memang orang yang bagus pun bisa punya blender-blender entah dari mana kok bisa muncul kesimpulan seperti itu. Ya. Jadi Mikael ini malaikat. Memang dia malaikat yang tertinggi, Mikael dan malaikat-malaikatnya. Nah, berperang melawan naga ini jelas iblis itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Ayat 8, tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Saya kok menganggap bahwa peperangan ini bukan terjadi pada masa yang akan datang, tapi sudah terjadi pada masa yang lalu. Ya, lalu ayat 9, dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah. Dia dilemparkan ke bumi bersama dengan malaikat-malaikatnya. Laki-laki bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi rupanya perangnya tadi kan di sorga ya. Nah, ini rupanya terjadi pada waktu kejatuhan dari iblis dan malaikat-malaikatnya itu. Lalu perang, lalu mereka dilemparkan ke bawah, dilemparkan ke bumi. Jadi mungkin ini peristiwa yang terjadi jauh sekali bahkan sebelum penciptaan Adam dan Hawa. Karena pada waktu Adam dan Hawa ada, langsung sudah ada si setan lalu menggodai si Hawa dan sebagainya sampai manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi iblis ini asal usulnya adalah malaikat, itu jelas. Juga kalau kita melihat ya, dalam Alkitab itu ada satu ayat ini, 1 Timotius 5:21, di mana muncul istilah malaikat-malaikat pilihannya. Mari kita lihat 1 Timotius 5 ayat 21. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus dan malaikat-malaikat pilihannya, kupesankan dengan sungguh-sungguh kepadamu dan sebagainya. Jadi ada kata-kata malaikat-malaikat pilihannya. Di dalam bahasa Inggrisnya elect angels. Elect itu pilihan dan angels itu malaikat-malaikat. Jadi kelihatannya dalam dunia malaikat ini ada persamaan dengan dunia manusia. Ada malaikat-malaikat pilihan dan secara implisit ayat ini menunjukkan adanya malaikat-malaikat non-pilihan atau malaikat-malaikat reprobate kalau mau menggunakan bahasa Inggris.
Nah, itu sama dalam dunia manusia. Bagi kita yang reform, kita percaya bahwa ada orang-orang pilihan, elect, ya. Tapi juga ada orang-orang non pilihan atau orang-orang yang ditetapkan untuk binasa, yang kita sebut reprobates di dalam bahasa Inggris, ya. Jadi kalau ada malaikat-malaikat pilihan, maka pasti ada malaikat-malaikat non pilihan atau reprobate. Nah, reprobate angels itu, malaikat-malaikat non pilihan itu yang lalu jatuh, yang lalu menjadi iblis dan setan-setan. Ya, jadi ingat ya, iblis itu asal usulnya malaikat. Setan-setan itu juga. Nah, pada waktu dia jatuh atau mereka jatuh, ingat satu hal ini, mereka hanya kehilangan kesuciannya, sehingga menjadi makhluk-makhluk yang luar biasa jahat. Tapi dalam hal kekuatan atau power, dalam hal kecerdikan, kelicikan dan sebagainya, kepandaian, dia tetap malaikat, saudara, setara dengan malaikat. Karena itu kalau kita mau melawan setan, apalagi iblisnya, dengan kekuatan kita sendiri, dengan kecerdikan, kepandaian kita sendiri, ingat saudara, kita sama sekali bukan tandingannya. Kita hanya bisa menang melawan mereka kalau kita bersama dengan Tuhan atau dalam satu kesatuan dengan Tuhan, menggunakan kekuatan Tuhan, menggunakan kepandaian, hikmat dari Tuhan, baru kita bisa bertahan dan menang. Kalau kita self-confidence, pede, lalu lawan mereka dengan kekuatan kita sendiri, kepandaian kita sendiri, kekalahan mutlak itu bukan mungkin, bukan barangkali, bukan kemungkinan besar, tapi pasti secara mutlak. Jadi mengetahui bahwa asal-usul mereka itu malaikat, ini sesuatu yang sangat-sangat penting. Sehingga kita tidak lalu melawan mereka dengan kekuatan dan hikmat atau kepandaian kita sendiri. Itu sesuatu yang luar biasa bodohnya dan pasti kalahnya. Kan saudara, kita akan mempelajari tentang dosa mereka atau kejatuhan mereka ya. Nah, saya sudah katakan ini adalah bagian yang dimana banyak orang memberikan dasar-dasar yang salah. Dan ini yang pertama-tama akan saya bahas, saudara ya. Dasar Alkitab yang salah. Perhatikan ya, yang salah loh ya. Tentang kejatuhan malaikat atau setan. Pertama yang sangat banyak adalah Yesaya pasal 14. Ayat 12 sampai dengan 23. Nah, Yesaya pasal 14 sebetulnya ayat 12 ya. Saya baca ayat 12 saja, nanti mungkin akan saya baca yang lain ya. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Nah, kalau kita baca terus ayat 13. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Ayat 14, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Nah, seolah-olah memang ini bicara tentang setan yang mau jadi seperti Allah dan sebagainya. Nah, kalau saudara mau mempertanyakan dari mana istilah Lucifer, istilah Lucifer itu muncul di dalam Yesaya 14 ayat 12. Tapi tidak muncul. Maaf, saya lupa memastikan. Sebentar saya matikan dulu. Tetapi tidak muncul di dalam Alkitab bahasa Indonesia
Bahkan versi-versi Inggris hanya tertentu saja yang menggunakan istilah Lucifer itu ya. Mari kita melihat di dalam Bible Works Yesaya 14 ayat yang ke-12 ya, ini terjemahan Indonesia. King James ini yang muncul ya. How art thou fallen from heaven, O Lucifer. Ini suatu kata bahasa Latin ya. Jadi kalau di sini bintang timur, dia mengatakan Lucifer. Hai bintang timur, bintang timurnya jadi Lucifer. Nah RSV tidak, day star, bintang pagi. NIV morning star, juga bintang pagi boleh katakan ya. Ini NASB star of the morning. Lalu ESV juga day star. New King James ini sama dengan King James, O Lucifer. YLT, O shining one. Hai seseorang yang bersinar. Nah sebetulnya memang terjemahannya bersinar, sebetulnya memang bisa. Dan ini kalau kita melihat dalam bahasa Latin Vulgate, ini kata Lucifernya juga muncul. Nah, jadi King James itu mengambil dari terjemahan bahasa Latin. Nah ini saya akan jelaskan ya, poin A. Kata Lucifer adalah kata bahasa Latin yang berarti light bearer atau pembawa terang. Dan ini sebetulnya merupakan nama dari planet Venus. Mengapa planet Venus diberi nama itu? Karena planet Venus itu merupakan benda yang paling terang setelah matahari dan bulan. Jadi kalau kita lihat dengan mata telanjang sebetulnya bisa melihat. Cuma saya bukan ahli perbintangan, saya tidak tahu yang mana. Tapi pokoknya sebetulnya mestinya terlihat paling terang hanya dengan perkecualian matahari dan bulan. Dibandingkan semua bintang-bintang dan sebagainya, planet Venus itu bisa terlihat paling terang. Memang planet sebetulnya tidak bercahaya ya. Tidak tahu dia memantulkan terangnya dari matahari atau bagaimana, saya tidak tahu. Tapi pokoknya dia terlihat sebagai benda paling terang setelah matahari dan bulan. Nah saudara, dalam Yesaya 14 ayat 12 ini merupakan kata yang diterjemahkan Lucifer tadi itu ya, merupakan terjemahan dari kata Ibrani Hillel. Yang diterjemahkan morning star, bintang pagi oleh NIV, dan diterjemahkan bintang timur oleh Kitab Suci Indonesia. Sekarang poin B. Kata-kata dalam Yesaya 14 ayat 12-14 yang tadi sudah kita baca ya, menyebabkan orang beranggapan bahwa bagian ini menceritakan kejatuhan setan. Tapi saudara, kalau kita membaca semuanya, khususnya ayat-ayat ini, jelas bahwa seluruh Yesaya 14 ini tidak bicara apapun tentang setan, iblis, ataupun kejatuhannya. Tapi bicara tentang Raja Babel atau Babel. Mari kita melihat ya, kembali kepada Yesaya 14, kita akan lihat mulai bagian awal ya. 1, 2, 3, saya kira tidak usah dibaca. Kita lihat ayat 4-nya. Maka engkau akan memperdengarkan ejekan ini tentang Raja Babel. Dan berkata, wah sudah berakhir si penindas, sudah berakhir orang lalim. Dan kalau sudah baca terus ini terus berbicara tentang Raja Babel ini saudara. Ya sekarang ya diejek dan sebagainya. Karena coba lihat ini ya. Ke dunia orang mati sudah diturunkan kemegahanmu dan bunyi gambus-gambusmu. Ulat-ulat dibentangkan sebagai lapik tidurmu dan cacing-cacing sebagai selimutmu. Berarti dia itu dikubur. Raja Babel dikubur. Ada ulat-ulat dan sebagainya. Ini bicara dikubur lah. Kalau ini iblis lah. Ini sama sekali tidak cocok. Nah kalau kita baca ini juga ya, tadi kalau 12-14 itu kira-kira mirip ya, cocok ya kelihatannya. Ayat 15 sebaliknya, dalam dunia orang mati engkau diturunkan,
ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Saudara, saya sudah pernah mengajarkan tentang kata Ibrani Sheol atau kata Yunani Hades. Saya bisa lihat videonya. Tidak ada, saudara, Sheol atau Hades yang biasanya umumnya diterjemahkan dunia orang mati, itu lalu diartikan tempat penantian, itu tidak ada. Jadi artinya atau menunjuk pada keadaan kematian, atau menunjuk pada kuburan, atau menunjuk pada neraka. Ini jelas menunjuk pada kuburan. Ke dalam dunia orang mati kau diturunkan ke kubur, ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Sebetulnya ini termasuk synonymous paralelisme yang sinonim. Saya juga ada videonya, sudah bisa melihat. Jadi kalimat pertama ini sebetulnya sinonim dengan kalimat yang kedua. Hanya kata-katanya berbeda. Jadi dunia orang mati dan liang kubur itu sebetulnya sama. Nah, masa ini bicara soal setan dia diturunkan ke kubur, ini tidak cocok, saudara. Tapi kalau Raja Babel cocok. Nah, lalu lanjutnya, orang-orang yang melihat engkau akan memperhatikan dan mengamat-amati engkau, katanya. Inikah dia yang telah membuat bumi gemetar dan yang telah membuat kerajaan-kerajaan bergoncang? Masa bicara tentang setan, saudara? Ini Raja Babel memang pada waktu berkuasa, dia berkuasa luar biasa. Pada waktu berkuasa. Tapi lalu dihancur. Ya. Yang telah membuat dunia seperti padang gurun dan menghancurkan kota-kotanya. Yang tidak melepaskan orang-orangnya yang terkurung pulang ke rumah. Semua bekas raja bangsa-bangsa berbaring dalam kemuliaan masing-masing dalam rumah kuburnya. Tetapi engkau ini telah terlempar jauh dari kuburmu seperti taruk yang jijik, ditutupi dengan mayat orang-orang yang tertikam oleh pedang dan jatuh tercampak ke batu-batu liang kubur seperti bangkai yang terinjak-injak. Kelihatannya kalau raja-raja lain itu dikubur dengan dengan upacara yang mulia, katakanlah, atau megah gitu ya. Tapi rupanya Raja Babel ini penguburannya tidak karu-karuan begitu ya. Engkau tidak akan, ayat 20, bersama-sama dengan raja-raja itu dalam kubur, sebab engkau telah merusak negerimu dan membunuh rakyatmu. Anak cucu orang yang berbuat jahat tidak akan disebut-sebut untuk selama-lamanya. Dirikanlah bagi anak-anaknya tempat pembantaian oleh karena kesalahan nenek moyang mereka, supaya mereka jangan bangun dan menduduki bumi dan memenuhi dunia dengan kota-kotanya. Nah, sekarang perhatikan ini ya. Aku akan bangkit melawan mereka. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan melenyapkan nama Babel dan sisanya, anak cucu dan anak cicitnya. Demikianlah firman Tuhan. Lagi-lagi Babel. Mana bisa bicara tentang setan, saudara. Ayat 23, aku akan membuat Babel menjadi milik landak dan menjadi air rawa-rawa, dan kota itu akan kusapu bersih dan kupunahkan. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Ya, saya kira tidak perlu dilanjutkan ya. Jadi hanya itu saja sudah kelihatan sebetulnya. Jadi jelas sekali ayat 4, 22, 23 dan juga ayat-ayat selanjutnya dengan jelas menunjukkan bagian ini bicara tentang Babel atau Raja Babelnya. Sama sekali tidak bicara tentang setan atau iblis ataupun kejatuhannya atau apapun. Tidak ada hubungannya sama sekali. Tapi memang saya harus akui bahwa baik dictionary, encyclopedia, kalau saudara juga googling di Google maupun buku-buku tafsiran dari orang-orang yang Injili pun sangat banyak yang mengatakan bahwa ayat ini bicara tentang kejatuhan dari iblis. Tapi saudara, itu jelas sama sekali salah. Sekarang poin C. Tidak ada dasar untuk mengatakan bahwa Babel atau Raja Babel di sini adalah lambang ataupun tipe dari setan. Saudara ingat ya, cerita tadi itu sebetulnya cerita sejarah. Dalam Yesaya 14 itu cerita sejarah. Memang betul-betul ada Raja Babelnya.
berkuasa lalu dihancurkan dan sebagainya. Itu ada. Nah, kalau cerita sejarah saya sudah ajarkan dalam hermeneutics, maka tidak boleh dilambangkan ataupun disimbolisir atau apapun. Jadi mengatakan lambang itu sudah nonsens. Itu melawan rumus hermeneutics. Nah, lalu dikatakan pakai tipe juga tidak boleh. Karena saudara, dalam ajaran hermeneutik, saudara bisa cari hermeneutik saya tentang tipe. Kalau sesuatu tipe selalu menuju ke depan, ke arah yang akan datang. Jadi antitipenya di masa yang akan datang dibandingkan dengan tipenya. Contoh ya, imam dalam PL itu tipe dari Yesus. Yesus datang menjadi pengantara, Yesus menjadi imam besar, maka imam dibuang sekarang, tidak boleh ada imam sekarang. Jadi imam tipe, imamnya ada dulu, menunjuk ke depan, antitipenya akan datang. Ya, domba korban juga demikian, tipe dari Yesus yang disalibkan menebus dosa kita. Dombanya terjadi dulu, antitipenya, pengenapannya, Yesusnya akan datang ke depan. Selalu seperti itu. Lalu ular tembaga, tipe dari Yesus. Ular tembaganya dalam bilangan 21. Yesusnya dalam perjanjian baru nanti. Jadi selalu tipe itu menunjuk ke depan, tidak ada tipe yang menunjuk ke belakang. Nah, kalau Raja Babel di sini dikatakan tipe dari setan, Raja Babel itu kapan, saudara? Dalam Yesaya 14 saya tidak tahu kapan itu persisnya. Yesayanya sih sendiri tahun 700 sebelum Masehi, tapi Raja Babelnya kapan? Tapi yang jelas itu jauh lebih belakangan dibandingkan setan atau kejatuhan setan. Kejatuhan setan jelas sudah sebelum Adam, sebelum Kejadian pasal 3 pasti kan. Karena dalam Kejadian pasal 3 dia sudah jadi setan dari iblis dan dia sudah menggodai Hawa. Jadi kalau Raja Babel merupakan tipe dari setan, ini satu tipe yang menunjuk ke belakang dan tidak ada tipe seperti itu. Ini sama sekali salah. Jadi orang-orang yang mengatakan itu lambang kayak itu simbol kayak itu tipe kayak, ini sama sekali tidak cocok dengan rumus hermeneutik. Lambang dan simbol tidak mungkin karena itu adalah cerita sejarah, tidak boleh diperlambang atau disimbolisir. Tipe tidak mungkin karena ini menunjuk ke belakang, bukan ke depan, sedangkan tipe selalu menunjuk ke depan. Sekarang saudara, saya akan berikan dasar ya, bukan dukungan, bukan dasar ya, untuk mendukung pandangan saya ini bahwa Yesaya 14 itu bukan bicara tentang iblis dan kejatuhannya. Saya akan berikan dua kutipan di bawah ini dari Calvin yang pertama dan yang kedua dari Adam Clarke. Ini kutipan tafsiran mereka tentang Yesaya 14 ayat 12. Mari kita lihat omongan Calvin. Eksposisi yang diberikan oleh beberapa orang tentang teks ini, seakan-akan teks ini menunjuk pada setan atau berkenaan dengan setan, muncul atau timbul dari ketidaktahuan. Ya, jelas dia tidak setuju dari kata-kata ini ya. Karena konteks secara jelas menunjukkan bahwa pernyataan-pernyataan ini harus dimengerti dalam hubungannya dengan Raja Babel. Konteksnya saudara, jangan tafsir ayat out of context. Dan Calvin berkata konteksnya secara jelas menunjukkan ini harus dimengerti dalam hubungannya dengan Raja Babel. Tetapi pada waktu bagian-bagian kitab suci diambil secara sembarangan dan konteks tidak diperhatikan, kita tidak perlu heran bahwa kesalahan seperti ini muncul atau timbul. Tetapi ini merupakan contoh dari ketidaktahuan yang sangat hebat. Untuk membayangkan bahwa Lucifer adalah raja dari setan-setan. Dan bahwa sang nabi, maksudnya Nabi Yesaya, memberikan dia nama ini.
Tetapi karena penemuan-penemuan ini tidak mempunyai kemungkinan apapun, marilah kita mengabaikan mereka sebagai dongeng atau cerita bohong yang tidak ada gunanya. Jadi saudara, sangat banyak loh ya penafsir yang percaya hal itu. Tapi Calvin yang adalah raja penafsir membantah hal itu. Dan sekarang saya berikan Adam Clarke. Nah, kalau Calvin, ya Calvin tidak bisa disebut Calvinis, tapi dia bapak dari para Calvinis ya. Nah, Adam Clarke itu sebaliknya adalah seorang Arminian. Nah, Adam Clarke tapi dalam hal ini penafsiran ya, ini tidak ada urusannya dengan apakah itu Calvinisme atau Arminianisme, tetapi dalam hal ini penafsiran dari bagian ini, dia cocok dengan Calvin dalam hal ini. Dia berkata ini. Dan sekalipun konteksnya berbicara secara eksplisit tentang Nebukadnezar. Jadi Raja Babel itu maksudnya Nebukadnezar. Tetapi entah mengapa konteks ini telah diterapkan kepada kepala dari malaikat-malaikat yang jatuh. Yang secara sangat tidak pantas disebut atau dinamakan Lucifer. Karena Lucifer itu artinya pembawa terang. Nah kok Lucifer disebut pembawa terang bagaimana? Suatu julukan yang sama umumnya bagi dia seperti iblis dan setan. Dalam dunia Kristen memang ya, dia disebut iblis, setan itu sama seringnya, sama umumnya seperti dia disebut Lucifer. Kalau saat tanya orang Kristen, mungkin 99% lebih berkata Lucifer itu setan atau komandan setan. Demikian juga para hamba Tuhan. Saya tidak peduli saudara, mayoritas itu tidak menjamin kebenaran. Yang dipercaya oleh mayoritas sama sekali belum tentu benar. Kalau mau pemungutan suara, ya jelas yang ngawur itu lebih banyak daripada yang benar. Itu selalu demikian. Dalam dunia ini selalu demikian. Kristen sudah minoritas kok. Dan Kristen yang benar di dalam seluruh Kristen minoritas lagi. Yang sungguh-sungguh Kristen di antara yang Kristen benar itu laki-laki minoritas. Jadi jangan yang mayoritas dianggap benar. Itu membawa saudara pada kesesatan. Saya lanjutkan. Bahwa Roh Kudus oleh nabinya menyebut musuh utama dari Allah dan manusia sebagai pembawa terang. Betul-betul merupakan hal yang sangat aneh. Tapi kebenarannya adalah teks ini tidak berbicara sama sekali tentang setan maupun kejatuhannya. Ataupun saat atau alasan kejatuhan itu. Yang dengan keyakinan yang besar telah disimpulkan dari teks ini. Oleh banyak ahli teologi. Oh, alangkah pentingnya untuk mengerti arti hurufiah dari kitab suci. Supaya komentar-komentar yang gila-gilaan atau tidak masuk akal bisa dicegah. Jadi saudara, banyak yang memang bisa diberikan tafsiran dari banyak orang yang termasuk bahkan Injil Alkitabiah yang mengatakan bahwa Lucifer itu komandan setan dan Yesaya 14 ayat 12 menunjuk pada kejatuhannya dia. Tapi saya tidak peduli, saya tidak percaya mereka, sama sekali tidak percaya. Jadi hati-hati dengan orang yang mengajarkan hal seperti itu. Sekarang saudara, saya sudah membahas Yesaya 14 ayat 12 itu. Dan sekarang saya akan berikan dasar yang kedua, yang juga salah. Jadi ingat ya, ini saya bahas dasar yang salah tentang kejatuhan setan. Yang pertama Yesaya 14 ayat 12 tadi. Dan yang kedua, mirip sekali Yeskiel 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19. Poin A ya. Kalau dilihat Yeskiel 28 ayat 1, 6, 12, 14, 17. Maka kelihatannya bagian ini menunjuk pada kejatuhan setan. Mari kita lihat. Yeskiel pasal 28. Yeskiel 28 ayat 1, 6, 12. Baca terus saja ya. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku. Ayat 6.
Oleh sebab itu bagilah firman Tuhan Allah, karena hatimu menempatkan diri sama dengan Allah. 12:14 ya. Hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus dan katakanlah kepadanya, bagilah firman Tuhan Allah, gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah. Wah, ini kelihatannya kalau orang-orang percaya Raja Tirus ini menunjuk pada setan atau malaikat pada waktu itu ya, maka gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah ya. Lalu ayat 14 sampai 17, engkau berikan tempatmu dekat kerub yang berjaga. Di gunung kudus Allah engkau berada dan berjalan-jalan di tengah-tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Engkau tidak bercela dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Dengan dagangmu yang besar, engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa. Soalnya dagang ini kan tidak cocok ya. Memangnya mereka dagang sama siapa, saudara? Tapi yang mereka soroti, maka kubuangkan engkau dari gunung Allah dan kerub yang berjaga membinasakan engkau dari tengah batu-batu yang bercahaya. Engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu, kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau kulempar, kepada raja-raja engkau kuserahkan menjadi tontonan bagi matamu. Dan yang bagian terakhirnya juga tidak cocok juga. Ya. Nah saudara, sama seperti tadi, Raja Tirus ini banyak yang mengatakan ini adalah ya atau simbol atau tipe yang menunjuk pada setan. Bantahnya sebetulnya sama. Ya. Karena mari kita lihat ya. Yesaya 28 ayat 2 itu jelas mengatakan ini ditujukan kepada Raja Tirus. Dan tentang dia dikatakan engkau adalah manusia, bukanlah Allah. Mari kita lihat ayat 2. Hai anak manusia, katakanlah kepada Raja Tirus, bagilah firman Tuhan Allah, karena engkau menjadi tinggi hati dan berkata, aku adalah Allah. Aku duduk di takhta Allah di tengah-tengah lautan. Nah kalau baca sampai di sini, kelihatannya kayaknya bisa menunjuk pada malaikat itu ya. Tapi baca yang ini. Padahal engkau adalah manusia, bukanlah Allah. Walaupun hatimu menempatkan diri sama dengan Allah. Jadi adalah jelas bahwa tidak ada kemungkinan ini menunjuk pada malaikat yang jatuh atau setan. Karena dikatakan engkau adalah manusia. Lalu poin B sama seperti dalam Yesaya 14 tadi ya. Tidak ada dasar untuk mengartikan bagian ini. Atau sebagai lambang atau simbol ataupun tipe dari setan. Argumentasinya semua sama. Ini cerita sejarah. Jadi tidak boleh lambang atau simbol. Lalu ini kalau diartikan sebagai tipe, maka ini sama seperti tadi, tipenya menunjuk ke belakang. Karena kejatuhan setan itu jauh lebih dulu daripada adanya Raja Tirus dan sebagainya. Jadi saudara, baik Yesaya 14 maupun Yesaya pasal 28 tidak bisa digunakan sebagai dasar, dan itu ada dasar yang salah. Saya membaca beberapa buku tafsiran tentang Yesaya 28. Memang tidak semua ya, saya tidak tahu kalau ada, tetapi dari yang saya baca itu tidak ada dari penafsir manapun yang saya baca itu yang menyinggung tentang setan dan kejatuhannya. Semuanya hanya membicarakan Raja Tirus. Kalau Yesaya 14 banyak buku tafsiran, ensiklopedia dan sebagainya yang bicarakan itu kejatuhan dari Lucifer dan sebagainya. Tapi kalau Yesaya 28 tidak ada dari apa yang saya baca. Jadi saudara, kesimpulan saya dari dua bagian ini ya, Yesaya 14 maupun Yesaya 28, kita tidak punya dasar apapun ya untuk mengatakan bahwa Yesaya 14 atau Yesaya 28 menunjuk pada setan dan kejatuhannya.
Lalu menggunakan nama bintang timur atau bintang pagi atau Lucifer bagi kepala dari para malaikat yang jatuh, kita juga tidak punya dasar. Setan adalah pangeran kegelapan. Tentu sangat tidak cocok disebut sebagai Lucifer yang artinya light bearer atau pembawa terang. Dia lebih cocok disebut sebagai pembawa kegelapan. Jadi tidak ada dasar tentang itu. Sekarang saya akan berikan ke dasar yang salah yang ketiga. Jadi semua ini masih dasar yang atau argumentasi yang salah ya. Yang membicarakan kejatuhan setan. Jadi yang pertama Yesaya 14 ayat 12. Yang kedua Yesaya pasal 28. Sekarang yang ketiga tetap salah ya. Kejadian 1 ayat 2. Yang disebut gap teori. Teori gap. Gap itu selang waktu gitu ya. Nah, ada suatu teori atau penafsiran yang salah tentang kejadian 1 ayat 1 dan ayat 2. Dan itu disebut dengan gap teori. Teori ini mengatakan bahwa di antara kejadian 1 ayat 1 dan kejadian 1 ayat 2 terdapat gap atau celah atau selang waktu yang lamanya jutaan tahun, bahkan ratusan juta tahun atau miliaran tahun. Pokoknya lama sekali. Mereka menganggap bahwa dalam kejadian 1 ayat 1, langit dan bumi dan segala isinya sudah sempurna. Lalu terjadi pemberontakan Lucifer atau iblis. Sehingga bumi menjadi tidak berbentuk dan kosong. Seperti dalam kejadian 1 ayat 2. Mari kita lihat ya. Jadi mereka katakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini sudah sempurna. Nah, kenapa kok ayat 2-nya berkata bumi belum berbentuk dan kosong? Gelap gulita menutupi samudra raya, ini kacau balau. Nah, lalu mereka katakan ayat 3 dan sebagainya, ini penciptaan ulang. Diperbaiki yang kacau balau. Tadinya pada ayat 1 ini sudah bagus, sudah sempurna. Nah, mereka berkata antara 1 dan 2 ini ada gap. Dan antara 1 dan 2 ada gap itu, pada saat itu terjadi pemberontakan setan atau Lucifer, sehingga pemberontakannya ini menimbulkan ya kayak perang, pertempuran, sehingga bumi menjadi tidak berbentuk dan kosong, mengacaukan ciptaan Allah. Ya, lalu kejadian 1 ayat 3 dan seterusnya Allah mengatakan hari pertama jadilah ini, jadilah ini, jadilah ini. Hari pertama, kedua sampai 6 itu dia melakukan penciptaan ulang atau perbaikan. Nah, dasar dari gap teori ini, ingat ya, ajaran kacau seperti ini, konyol seperti ini bisa diberikan dasar ya. Mereka berkata, pertama poin A, mereka berpendapat Allah tidak mungkin mencipta sesuatu yang kacau seperti yang tertulis dalam kejadian 1 ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Tidak mungkin, kata mereka. Karena itu mereka beranggapan bahwa penciptaan dalam kejadian 1 sudah sempurna. Tapi lalu menjadi rusak karena terjadi pemberontakan iblis. Ini argumentasi pertama. Sekarang argumentasi kedua. Dengan adanya gap jutaan tahun atau ratusan juta tahun atau miliaran itu, maka Alkitab menjadi cocok dengan ilmu geologi yang mengatakan bahwa umur bumi sudah jutaan tahun atau bahkan miliaran tahun. Saya tidak tahu persisnya berapa. Ini sering diserang oleh orang-orang yang percaya teori itu ya. Saya tidak percaya sebetulnya ilmu geologi itu mengatakan umur bumi itu miliaran tahun. Saya tidak percaya. Memang ada teori dari para ilmuwan yang lain yang mengatakan bumi itu umurnya muda, sehingga lebih sesuai dengan Alkitab.
Jadi teori ini mengatakan ada gap. Sebetulnya mereka mau mencocokkan dengan yang dianggap science. Padahal sebetulnya bukan science menurut saya. Nanti mungkin saya akan tunjukkan. Yang mengatakan bahwa umur bumi itu miliaran tahun. Nah, kalau dihitung Adam itu cuma 4.000 tahun sebelum Kristus. Kalau mau dihitung dari silsilah-silsilah itu 4.000 lah silsilahnya. Anggaplah ada loncatan-loncatan paling-paling 5.000. Jadi tidak cocok. Sekarang dasar mereka yang ketiga, poin C. Kejadian 1 ayat 2 itu berbunyi bumi belum berbentuk dan kosong. Belum berbentuk dan kosong. NIV menerjemahkan now the earth was formless and empty. Bumi adalah, kalau mau diterjemahkan hurufiah ya. Was-nya itu kan adalah, tapi bentuk lampau. Tidak berbentuk dan kosong. Nah, ditinjau dari sudut bahasa Ibrani, kata hayeta yang diterjemahkan was atau adalah juga bisa diterjemahkan became atau menjadi. Tapi kata bentuk lampau. Memang dalam bahasa Ibrani bisa ya. Diterjemahkan became atau menjadi. Coba kita lihat ya. Ini ya. Nah, kita bisa melihat dalam kotak yang keluar bisa to be. Kalau to be maka menjadi was ya. Tapi bisa juga become. Nah, bagian bawahnya saya bisa melihat verb called perfect. Ibrani itu tidak membedakan antara perfect dan past perfect dan past tense biasa, tidak dibedakan, semua sama. Ya. Tapi saya sudah tunjukkan bahwa kata ini bisa diartikan to be, berarti diartikan was. Tapi bisa artinya become dalam bentuk lampau menjadi became. Ya, jadi itu cara argumentasi mereka. Nah, kalau dipilih terjemahan became, maka kejadian 1 ayat 2 ini menjadi begini. Dan bumi menjadi became, ya, masa lampau. Menjadi tidak berbentuk dan kosong. Berarti tadinya sudah bagus. Tapi lalu menjadi tidak berbentuk dan kosong. Nah, terjemahan ini cocok dengan gap teori. Tadi sudah bagus, sudah sempurna. Tapi terjadi sesuatu, yaitu pemberontakan setan, menjadi tidak berbentuk dan kosong. Nah, saudara, saya berpendapat gap teori ini harus ditolak dengan penjelasan atau alasan sebagai berikut. Pertama, saudara, poin A, kejadian 1 ayat 1 dan 2 tidak berarti bahwa Allah menciptakan sesuatu yang kacau. Tetapi bahwa ia menciptakan yang sempurna tapi secara bertahap. Jadikan lalu hari pertama, hari kedua, dan sebagainya dia perbaiki sampai semua menjadi baik, bahkan menjadi amat baik dengan penciptaan manusia. Nah, penganut gap teori tidak mau mempercayai bahwa Allah melakukan penciptaan secara bertahap. Tapi dalam teori mereka sendiri, mereka berpendapat bahwa pada waktu Allah melakukan penciptaan kembali dalam kejadian 1 ayat 3 dan seterusnya, maka Allah melakukan secara bertahap. Nah, ini menunjukkan ketidakkonsistenan atau ketidakkonsekuenan teori ini. Ngerti maksudnya ya? Toh ayat 3 dan seterusnya bertahap. Mereka kok terima itu? Kalau Allah menciptakan langsung mesti sempurna, dan karena itu kejadian 1 ayat 1 itu sudah sempurna,
Loh, mereka sendiri percaya etika dan terusnya itu bertahap kok. Ini tidak konsisten, saudara. Sekarang poin B. Ilmu geologi, makanya saya katakan bukan sains sebetulnya ya. Ilmu geologi itu sama sekali tidak mempunyai kepastian dalam menentukan umur bumi. Saya punya sebuah buku yang ditulis oleh seorang ahli ilmu geologi dan sebagainya itu ya. Betul-betul seorang saintis sekuler. Tapi sekaligus dia juga seorang yang terpelajar di dalam teologi. Nah, dari buku-buku seperti itu, maka saya mendapatkan data-data ini ya. Perlu diketahui saudara, ada banyak metode yang bisa digunakan untuk menentukan umur bumi. Banyak. Dan ternyata metode-metode ini menghasilkan hasil yang sangat bervariasi. Ini kata sangat saya tekankan ya. Jadi metodenya banyak. Tapi ini hasilnya sangat variasi. Kalau variasinya beda sedikit itu lain cerita. Tapi tidak. Bedanya sangat beda. Misalnya ya. Metode pertama menghasilkan bilangan diukur gitu ya. Batu-batu diukur. Umurnya 100 juta tahun. Maka metode kedua ternyata menghasilkan bilangan 20.000 tahun. Dan sebagainya. Mungkin metode ketiga 3 miliar. Jadi saya bisa melihat bilangannya itu semerawut jauh berbedanya, variasinya sangat beda. Kalau misalnya yang satu 100 juta, yang satu 101, yang satu 99 juta, lah itu masih masuk akal, beda sedikit-sedikitnya. Terlalu karena ada plus minusnya, pengukuran begitu kan tidak bisa persis tidak bisa. Tapi ternyata bedanya bukan beda sedikit. Antara juta dengan ribu dengan miliar. Itu tidak masuk akal sama sekali. Di samping itu saudara, perlu diketahui bahwa para ahli ilmu pengetahuan itu kebanyakan adalah orang yang bukan Kristen. Bahkan anti-Kristen atau ateis atau apapun. Karena itu saudara, kalau dengan metode tertentu mereka menemukan bahwa umur bumi adalah jutaan tahun, ini tidak cocok dengan Alkitab kan? Maka hal itu dipublikasikan. Karena mereka ingin menghantam Alkitab. Mereka anti-Kristen. Tapi kalau dengan metode yang lain menghasilkan bilangan ribuan atau puluhan ribu tahun, sehingga cocok atau ya pokoknya dekat dengan Alkitab, maka hasil itu mereka sembunyikan. Mereka tidak fair. Jadi yang banyak dipublikasikan itu miliaran. Atau 4 miliar atau berapa. Nah, hal lain yang perlu diketahui adalah bahwa pada waktu Allah menciptakan segala sesuatu dalam Kejadian 1, maka semua itu diciptakan dalam keadaan sudah punya umur tertentu yang tidak kita ketahui. Saya perjelas dengan contoh ya. Pertama saudara, pada waktu Adam diciptakan pada hari ke-6, dia tidak diciptakan sebagai seorang bayi yang baru lahir. Tapi dia diciptakan sebagai manusia yang dewasa, yang sudah punya umur tertentu. Nah, kita tidak tahu dia umur berapa. Umur 17. 17 itu kan bagus kalau bagi kita ya, sweet 17 dan sebagainya. Apa bagi pada saat itu juga 17 itu terbagus, saya tidak tahu juga. Yang jelas Alkitab tidak ngomong. Tapi dia diciptakan sebagai seorang yang dewasa. Sudah punya umur. Karena itu saudara, kan Adam diciptakan pada hari ke-6 ya. Andai kata pada hari ke-7 ada seorang ilmuwan. Saya katakan andai kata ya. Kan tidak ada ilmuwan, cuma ada Adam kok. Tapi andai kata ada ilmuwan. Hari ke-7 beda cuma 1 hari. Dia memeriksa Adam.
maka mungkin sekali dia mendapatkan bahwa Adam sudah berumur 30 tahun atau 50 tahun. Padahal Adam umurnya baru 1 hari. Dicipta hari ke-6, diukurnya hari ke-7, dia umurnya sebetulnya baru 1 hari. Tapi karena dia diciptakan sudah punya umur tertentu, kalau dia umurnya 30 waktu dicipta, maka waktu dicek, ya umurnya 30 padahal sebetulnya baru 1 hari. Ngerti ya? Saya berikan contoh yang kedua. Pada waktu pohon-pohon diciptakan oleh Allah pada hari ketiga, mereka tidak diciptakan sebagai tunas yang baru tumbuh, tapi sebagai pohon yang sudah besar, yang sudah punya umur tertentu. Kalau pohon besar itu umurnya bisa ratusan tahun, bahkan umurnya bisa ribuan tahun. Karena itu, andai kata pada hari keempat seorang ilmuwan memeriksa sebuah pohon, maka mungkin sekali dia akan mendapatkan pohon itu sudah berumur 100 tahun. Padahal sebetulnya baru berumur 1 hari. Hari ketiga diciptakan, hari keempat diukur. Umurnya baru 1 hari sebetulnya. Tapi karena dicipta dalam keadaan sudah besar, sudah punya umur, ya waktu dites ya kelihatannya kayak umur 100. Saya juga dulu pernah mikir ya, bintang-bintang itu bisa dilihat dengan mata telanjang, apalagi bisa dilihat dengan teleskop yang canggih dan sebagainya. Padahal bintang-bintang itu jauhnya dari bumi itu miliaran tahun cahaya. Dalam arti saudara, seandainya ada satu orang berdiri di bintang itu, dia bawa flashlight ya, sentolok yang luar biasa kuat, bisa mencapai bumi. Lalu dia pencet, maka cahaya itu bergerak dengan kecepatan cahaya 186.000 mil per detik atau 300.000 kilometer per detik. Cepatnya luar biasa saudara ya. Bayangkan dalam 1 detik dia keliling dunia. Dunia cuma 40.000, ini 300.000 dia keliling dunia 7,5 kali lipat. Dalam 1 detik. Tapi tetap dengan kecepatan seperti itu. Karena bintang itu jauhnya miliaran tahun cahaya. Maka sentolok itu butuh waktu miliaran tahun untuk mencapai bumi. Lalu saya mikir, loh, pada waktu Allah menciptakan jadi bintang, bintangnya baru bercahaya. Loh kan butuh miliaran tahun baru sampai ke mata kita. Dan sekarang kok bisa melihat, berarti sudah miliaran tahun adanya. Tapi lalu saya pikir lagi, enggak. Bintang itu dari sejak dicipta, dia sudah dicipta dalam keadaan cahayanya sudah mencapai kita. Umurnya memang sudah miliaran. Jadi tidak ada masalah. Nah sekarang saya terapkan dengan ilmu geologi tadi. Poin ketiga. Demikian juga pada waktu Allah menciptakan bumi dengan lapisan batu-batuannya. Allah menciptakannya dalam keadaan sudah punya umur tertentu. Dan kita tidak tahu berapa umur bumi pada waktu diciptakan. Bisa saja 1.000 tahun atau 1 juta tahun atau bahkan ratusan juta tahun atau miliaran tahun. Karena itu, kalaupun ya, saya percaya para ilmuwan sekarang ini belum punya metode yang bisa menentukan umur bumi secara akurat. Kalaupun nanti atau kapan atau zaman sekarang ada ilmuwan yang bisa menemukan suatu metode penentu umur bumi yang betul-betul dapat dipercaya, benar, pasti. Dan dengan metode itu didapatkan umur bumi sudah 5 juta tahun atau 5 miliar tahun. Itu tidak menunjukkan Alkitabnya salah.
Karena kita tidak tahu umurnya berapa bumi ini pada waktu diciptakan. Siapa tahu Allah memang menciptakan bumi dalam keadaan sudah berumur mendekati 5 juta tahun atau 5 miliar tahun. Dan ingat ya, para ilmuwan sekarang itu tidak punya metode penentu umur bumi yang betul-betul bisa dipercaya. Saya pelajari dari buku-buku yang tadi saya bicarakan, yang penulisnya juga ilmuwan tapi juga ngerti Alkitab dan sebagainya. Mereka mengatakan, saudara, semua metode penentu umur ya, baik penentu umur batu-batuan bumi maupun penentu tulang-tulang, lalu katanya tulang manusia ada yang sekian juta tahun dan sebagainya itu. Mereka semua menggunakan suatu asumsi yang salah. Asumsinya adalah segala sesuatu berjalan normal terus. Dari dulu sampai sekarang tidak ada sesuatu yang abnormal. Semua didasarkan atas asumsi itu. Padahal menurut orang-orang yang benar ini, mereka berkata, di dalam sejarah ini terjadi sesuatu yang sangat abnormal. Apa itu, saudara? Banjirnya Nuh. Banjirnya Nuh itu lamanya 1 tahun lebih kalau saudara pelajari. Dan itu menutup gunung yang paling tinggi. Saya tidak tahu gunung yang paling tinggi pada saat itu gunung apa. Kalau sekarang Mount Everest ya, 8.800 sekian. Berarti ditutup, kalau misalnya kita asumsikan sama, maka pada saat banjir Nuh dunia ditutup air setinggi 9 km di atas permukaan laut yang sekarang ini. Saudara, berapa besarnya tekanan 9 km air itu? Dan menurut para ilmuwan, itu yang menyebabkan terjadinya fosil. Dan itu, hal abnormal itu, tidak pernah diperhitungkan. Karena semuanya didasarkan pada asumsi semua berjalan normal. Jadi semua perhitungan mereka sama sekali bukan sains. Tidak bisa dipercaya karena asumsi awalnya salah. Tidak ada dari mereka yang percaya banjir Nuh. Jadi mereka buang itu. Kita yang percaya banjir Nuh, maka kita tahu asumsi yang mereka gunakan itu salah. Jadi saudara, mereka sekarang ini tidak punya ilmu untuk mengukur umur tulang dan bak, itu tidak punya. Pernah dicoba, ini tulang ukur ilmunya. Wah, didapatkan sekian juta tahun. Padahal itu tulang dari kambing yang baru dimakan. Jadi metode itu konyol, tidak karu-karuan sebetulnya. Tapi selalu digembar-gemborkan metodenya benar karena mereka memang ya, mereka ateis, mereka ingin gempur Alkitab dan sebagainya. Tapi kalaupun nanti ketemu suatu metode yang pasti benar, kita tetap tidak bisa tahu bumi diciptakan oleh Allah dalam keadaan sudah punya umur, itu umurnya berapa. Jadi tidak bisa, saudara. Mau dipakai seperti tidak bisa. Sekarang kita masuk dalam poin C. Kalau gap teori mau mencocokkan Alkitab dengan ilmu geologi dan persoalan umur bumi, lalu bagaimana dengan umur dari tulang-tulang manusia yang jutaan tahun? Ini menurut ilmu pengetahuan dalam tanda petik, tapi ini pun sudah saya katakan tidak bisa dipercaya. Nah, lalu mereka mencocokkannya bagaimana? Sekarang mereka mau mencocokkan persoalan umur bumi dengan Alkitab, lalu mereka buat gap teori. Nah, sekarang bagaimana mencocokkan tulang-tulang manusia, fosil-fosil yang jutaan tahun, mau dicocokkan dengan Alkitab yang mengatakan Adam itu cuma sekitar 6-7 ribu tahun yang lalu.
Apakah mereka mau mengatakan bahwa dalam Kejadian 1 ayat 1 juga sudah ada manusia? Saudara, pertama, kalau dikatakan bahwa dalam Kejadian 1 ayat 1 sudah ada manusia, maka poin A itu berarti bahwa Adam bukan manusia pertama. Dan ini bertentangan dengan 1 Korintus 15 ayat 45a yang berbunyi seperti ada tertulis manusia pertama Adam menjadi makhluk hidup. Jadi Adam itu manusia pertama, Hawa manusia kedua, dan semua diturunkan dari dua orang ini. Yang tidak setuju ajaran itu bagi saya adalah orang liberal. Dan ingat ya, kalau ajaran ini ditolak, maka otomatis dosa asal harus ditolak juga. Adam adalah wakil dari manusia, seluruh manusia itu harus ditolak. Dan otomatis doktrin yang sejajar dengan itu bahwa Kristus adalah kepala dari semua manusia, orang percaya atau orang pilihan, ambruk juga. Karena Roma pasal 5 saya bisa melihat itu, dua itu sangat dihubungkan. Satu ditolak, satunya mesti ditolak juga. Baca sendiri Roma pasal 5. Ya, yang mau dibaca mulai ayat 12 juga bisa ya. Sama si dosa telah masukkan dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut. Ini bicara dosanya Adam. Demikian maut menjalar dan sebagainya. Lalu sekarang kita baca ayat 15 ya. Tapi kasih karunia Allah, karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, ini dosanya Adam ya, semua orang telah jatuh dalam kuasa maut. Jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang yaitu Yesus Kristus. Jadi Adam dikontraskan dengan Kristus. Kalau Adamnya bubar, doktrin tadi, bubar juga Yesusnya. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman satu pelanggan telah mengakibatkan penghukuman, tapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggan mengakibatkan pembenaran. Saya bisa baca ini terus sampai dengan ayat 19. Terus dikontraskan Adam dengan dosanya dan Yesus dengan kebenarannya. Satu ditolak doktrinnya, seluruhnya ambruk. Dan itu berarti seluruh kekristenan ambruk. Jadi saudara, ini jawaban saya yang pertama. Kalau memang sudah ada Adam, sudah ada manusia sebelum Adam, maka Adam bukan manusia pertama. Dan ayat ini jadi salah. Poin B, perlu dipertanyakan, kalau ada manusia pertama sebelum Adam, bagaimana manusia itu bisa mati padahal belum ada dosa? Upah dosa adalah maut, bukan? Satu, belum ada dosa kok bisa mati? Kalau poin 2, kalau mereka berkata bahwa dalam Kejadian 1 ayat 1 belum ada manusia, maka mereka tetap tidak bisa mencocokkan Alkitab dengan dalam tanda petik ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan yang mereka terima itu mengatakan fosil-fosil itu umurnya jutaan atau ratusan juta tahun. Tak cocok. Adam itu cuma sekitar 6-7 ribu tahun yang lalu. Sekarang poin D. Kalaupun di antara Kejadian 1 ayat 1 dan Kejadian 1 ayat 2 ada pemberontakan setan. Ini pengandaian ya. Kalaupun ada. Saya tanya, mengapa alam semesta harus menjadi kacau atau rusak? Saudara, kalau saudara lihat film ya film cowboy atau apapun ya, lalu lakonnya berantem sama bajingannya, katakanlah dia dikeroyok 5 orang. Wah, dia antem pukul, lalu orangnya ambruk, jatuhi meja, jatuhi kursi, semua meja, kursi, barnya, porak-poranda, tidak karu-karuan. Bahkan kalau Bruce Lee atau ya film silat apapun, kalau sudah berantem mau blak, yang sana jatuh ngambruk ya apa hancur, ini apa hancur. Lah mungkin
dalam pemikiran mereka terjadi seperti itu ya. Iblis memberontak, lalu terjadi pertempuran, maka hancur semua alam semestanya. Allah butuh memperbaiki. Tapi saudara, apakah skenario itu benar? Ingat ya, iblis memang kuat. Setan-setan juga kuat. Tapi saudara, dia jelas sama sekali bukan tandingan Allah. Sehingga pertempuran antara iblis dan malaikat-malaikatnya dengan Allah sama sekali tidak seru. Dan tidak perlu sampai menghancurkan alam semesta. Yesus ketemu orang yang dirasuk setan. Dan itu banyak setan. Legion itu 6.000 orang. Masuk dalam babi, 2.000 babi lari, jebur, air mati semua. Itu karena diizinkan oleh Yesus. Dengan tujuan tertentu. Tapi bisa merusak yang lain? Tidak bisa. Perangnya heboh. Iblis dengan itu banyak setan dengan Yesus. Sama sekali tidak heboh. Kita ketakutan, tidak karu-karu, tidak bisa apa-apa. Iblis dengan Allah sama saudara. Malaikatnya dia boleh sebanyak apapun. Lawan Allah tuh. Ini pencipta ya Allahnya ya. Dan iblis itu tetap makhluk ciptaan. Pandangannya mengatakan bahwa pertempuran iblis melawan Allah itu sampai harus menghancurkan ciptaan Allah. Menurut saya adalah pandangan yang terlalu merendahkan Allah. Karena secara tidak langsung mereka beranggapan kekuatan iblis dan Allah tidak berbeda terlalu jauh. Dua orang petinju, dua orang MMA yang sama-sama tangguh tarung di suatu bar. Bisa saudara. Kursi mejanya berantakan semua, barnya kambuhan berantakan bisa. Tapi Mike Tyson berantem sama 10 anak umur 3 tahun di suatu bar. Barnya tetap utuh saudara. Anak 3 tahunnya diseplak satu-satu, ngeblak semua, tidak sampai menjatuhkan satu meja pun atau satu kursi pun tidak perlu. Tinggal dikeplak dari atas, blak, mati semua, selesai. Itu gambaran Allah bertarung lawan iblis dan malaikat-malaikatnya. Tidak perlu menghancurkan alam semesta. Jadi teori itu merendahkan Allah karena dianggap kekuatan iblis dan Allahnya seimbang atau tidak beda jauh. Sekarang poin E. Gap teori ini bukan muncul sebagai hasil dari eksegesis. Eksegesis ini dibahas. Kata per kata artinya ayat 1 dengan ayat 1-nya dibahas. Lalu muncul satu ajaran. Nah itu eksegesis. Ajaran yang betul-betul keluar dari ayat. Ini adalah cara yang benar. Ya, dalam menangani Alkitab. Tetapi saudara, eisegesis berarti kita memasukkan pandangan kita ke dalam ayat Alkitab. Ini teori umur bumi 5 miliar itu dimasukkan di antara ayat 1 dan ayat 2. Lalu mereka menciptakan gap teori. Berarti ini jelas ada suatu kepercayaan dimasukkan, dipaksakan, lalu menghasilkan satu pandangan. Dimasukkan ke dalam ayat Alkitab. Dan itu berarti itu suatu eisegesis. Pandangannya ada dulu. Cari ayat yang cocok. Ini, masukkan, paksakan. Sama sebetulnya Yesaya 14, Yeskiel 28 sebetulnya sama. Itu eisegesis semua. Tidak ada ayat itu. Baca 2 pasal itu semua tidak ada bicara setan.
Demikian jelas, dengan demikian jelas Kejadian 1 ayat 1 2 tidak bisa dijadikan dasar dari kejatuhan setan. Jadi gap teori ini adalah ajaran ketiga yang salah tentang kejatuhan setan. Sekarang yang keempat dan yang terakhir tentang yang salah ya. Kejadian 6 ayat 2 di mana anak-anak Allah diartikan sebagai malaikat. Kejadian 6 ayat 2. Saya baca mulai ayat 1, ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu siapa saja yang disukai mereka. Saya betul-betul tidak habis pikir ya bahwa di sini anak-anak Allah ini diartikan sebagai malaikat. Bagi saya anak-anak Allah ini adalah orang-orang percaya. Anak-anak perempuan ini orang-orang yang tidak percaya. Tapi orang-orang yang nafsirnya ngawur, anak-anak Allah ini malaikat. Lihat sekarang, perhatikan. Malaikat, ya, kalau ini malaikat. Mereka melihat anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu. Bukan cuma dikatakan hubungan seks, tapi mengambil istri. Menikah berarti. Berumah tangga. Malaikat dengan cewek. Saudara, sebetulnya ini jelas tidak mungkin menunjuk pada kejatuhan setan. Karena setan sudah jatuh dalam kejadian 3. Ini kejadian 6. Di samping itu, penafsiran ini bertentangan dengan Matius 22 ayat 30 yang mengatakan bahwa malaikat itu tidak kawin ataupun dikawinkan. Mari kita lihat ya. Matius 22 ayat 30. Matius 22 ini konteksnya orang-orang Saduki ini mau mencobai Yesus ya. Nah, orang Saduki ini berpendapat tidak ada kebangkitan. Nah, mereka mau memaksakan pandangan mereka tidak ada kebangkitan supaya Yesus percaya juga tidak ada kebangkitan sama seperti mereka. Lalu mereka buat cerita yang konyol. Nah, seorang mati tanpa meninggalkan anak. Kan saudaranya harus kawin dengan istrinya. Nah, di antara kami ada 7 orang saudara. Yang pertama kawin belum mati. Tidak punya keturunan. Nah, istrinya diambil saudaranya. Tapi mati lagi yang kedua, ketiga, keempat, terus sampai ke-7 mati semua. Dan akhirnya sesudah mereka semua mati, perempuan itu mati. Lalu mereka tanya, siapa di antara ke-7 orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia. Nah, makanya dengan cerita konyol ini mereka memaksa Yesus berkata memang tidak ada kawin-kawinan, tidak ada kebangkitan. Ya, Yesus menjawab apa? Kamu sesat. Sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan, hari yang kedua ya. Orang tidak kawin dan tidak dikawinkan melainkan hidup dari malaikat di surga. Jadi bukannya orang menjadi seperti malaikat ya. Cuma sama dengan malaikat dalam hal ini saja. Tidak ada kawin-kawinan. Di surga tidak ada kawin-kawinan. Makanya lucu juga si Yesaya Pariaji berkata, dia dibawa ke surga, dia lihat kitab kehidupan, nama dia dan nama istrinya dalam satu halaman. Pertama, saya tidak percaya kitab kehidupan itu ada secara fisik, itu cuma simbol. Kedua, nama dia bisa ada dengan nama istrinya di satu halaman. Masih bisa ada kawin-kawinan berarti. Dan itu tidak cocok dengan ayat ini. Karena kita hidup seperti malaikat di surga. Mungkin bisa mengenali. Ini dulu istri saya, ini dulu suami saya. Mungkin bisa mengenali.
Tapi tidak bisa di sana kita tetap suami istri seperti di dunia dulu suami istri. Tidak bisa. Di alam baka atau di surga ini tidak ada lagi suami istri dan sebagainya, itu tidak ada. Sekarang poin B, saudara. Saya sudah menunjukkan tadi poin A-nya, dasar Alkitab yang salah tentang kejatuhan dari setan. Sekarang akan saya berikan dasar Alkitab yang benar tentang kejatuhan setan. Pertama ya Yudas tadi itu ya, yang kita bahas Yudas 6. Nah, saya sudah katakan Yudas dan 2 Petrus mirip sekali, dan Yudas 6 itu banyak kemiripan dengan ayat ini. Jadi sekarang ini ayat yang pertama, 2 Petrus 2 ayat 4. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Nah, sebelum bahas dosanya, saudara, saya ingin bahas agak menyimpang sedikit ya. Karena ayat ini suatu ayat yang membahayakan. Karena dikatakan apa? Ini kan bicara malaikat yang jatuh ya. Melemparkan mereka ke dalam neraka. Loh, kalau gitu setan sudah masuk neraka. Saya selalu menentang ya orang-orang yang bilang mereka diangkat ke sorga, ditunjukkan sorga, diangkat ke, turunkan neraka, tunjukkan neraka, dan mereka melihat setan masuk neraka. Dan saya katakan, setan belum masuk neraka. Baru dilempar ke neraka pada saat Yesus datang kedua kali, Wahyu 12:10. Dan kalau setan dilempar ke neraka, mereka disiksa bukan menyiksa. Tuh. Tapi ayat ini berkata mereka dilemparkan ke dalam neraka. Nah, saya ingin jelaskan singkat saja ya. Terus terang ayat ini ayat sukar. Tapi saya ingin tunjukkan bahwa kata neraka di sini beda dengan kata neraka manapun waktu kata neraka itu keluar dalam Alkitab. Kalau dalam bahasa Yunani biasanya berasal dari Gehenna. Kalau dalam Ibrani tidak ada kata neraka untuk neraka dalam bahasa Ibrani. Dan kalau mau menggunakan kata untuk neraka digunakan Sheol. Saya pernah tadi katakan Sheol kadang-kadang kuburan, kadang-kadang keadaan kematian, kadang-kadang neraka. Ada juga demikian. Nah, tapi ini perjanjian baru, saudara. Neraka ini mestinya Gehenna. Mari kita lihat. 2 Petrus 2 ayat 4 ke dalam neraka. Ini juga cast them down to hell. Semua menerjemahkan hell, RSV juga hell, NIV juga hell, NASB juga, semua menerjemahkan hell. Nah, YLT tidak. Dia tuliskan Tartarus. Dia transliterasikan. Itu bahasa Yunaninya sebetulnya. Ya. Mari kita lihat soroti. Mana hell tadi? Ini hell ya. Soroti, nah ini. Keluar Tartaro. Mari kita lihat kata ini ya. Tartaro sebetulnya Tartarosas ya. Tartaro itu kata dasarnya. Ya. Jadi kalau YLT menuliskan Tartarus, dia sebetulnya cuma mentransliterasikan. Jadi ini sebetulnya kata yang digunakan bukan kata yang biasanya digunakan untuk menunjukkan neraka. Kalau itu yang digunakan,
maka menunjukkan Gehenna mestinya. Nah, repotnya sekarang kata Tartarus itu muncul cuma 1 kali dalam sepanjang perjanjian baru. Sehingga artinya tidak bisa diketahui dengan pasti. Saya juga tidak ngerti kenapa semua menerjemahkan neraka. Tapi kalau misalnya diartikan neraka dan diartikan bahwa anak kalimat ini berarti mereka sudah masuk neraka. Sekarang coba baca ini. Dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Lah berarti belum kan? Disimpan kok. Disimpan dalam gua-gua yang gelap, apapun artinya itu saya tidak tahu. Tapi jelas bukan neraka. Disimpan dalam gua yang gelap sampai hari penghakiman. Ya belum masuk neraka, mau disimpan kok. Berarti saudara, apapun artinya mereka dilemparkan ke dalam neraka ini tidak boleh diartikan mereka sudah masuk neraka. Ya, jadi ini saya menyimpang sebentar. Saya tidak tahu persis artinya, mungkin hanya memastikan bahwa mereka akan masuk neraka. Tapi arti yang persis ini sukar sekali. Ya, tapi jelas tidak bisa diartikan mereka sudah masuk neraka. Kan saya kembali pada topik yang kita bicarakan ya. Ayat ini menunjukkan asal-usul iblis dan setan-setan adalah malaikat. Ini sama seperti Yudas 6 pada bagian pertama tadi ya, bagian awal dari video ini. Jadi biarpun malaikat, ingat bahwa malaikat itu tetap makhluk ciptaan. Tapi jangan bilang Allah ciptakan setan ya. Allah tidak ciptakan setan. Allah ciptakan malaikat yang lalu jatuh ke dalam dosa menjadi iblis dan setan-setan. Tapi kalau dikatakan apakah iblis dan setan-setan itu makhluk ciptaan? Ya. Kalau bukan makhluk ciptaan lalu apa? Mereka makhluk ciptaan. Tapi Allah mencipta bukan sebagai iblis dan setan. Dicipta sebagai malaikat-malaikat yang lalu berbuat dosa. Sama saudara, kita tidak bisa berkata Allah mencipta manusia berdosa. Allah mencipta manusia yang suci, Adam itu. Tapi manusianya lalu jatuh dalam dosa. Cuma kalau malaikat, kalau manusia ini lain. Karena manusia selanjutnya, Kain, Habil dan sebagainya sampai kita. Kita kan juga ciptaan Allah. Kita dari dalam kandungan sudah berdosa. Maka mengatakan Allah menciptakan manusia berdosa itu masih bisa. Tapi mengatakan Allah menciptakan iblis dan setan itu tidak bisa. Setan itu cuma kejatuhan 1 kali, setelah itu tidak ada lagi. Setan yang jatuh beranak, keluar setan, tidak ada itu. Jadi hati-hati ya. Jangan mengatakan Allah menciptakan iblis dan setan. Iblis dan setan memang ciptaan Allah. Tapi Allah mencipta malaikat yang lalu jatuh menjadi iblis dan setan. Nah, bagaimanapun iblis dan setan makhluk ciptaan. Mereka diatur sama Allah. Tidak ada tandingannya sama sekali, tidak ada artinya. Nah, tapi ayat ini cuma menunjukkan asal-usulnya malaikat. Tidak bicara apapun tentang dosa atau kesalahan apa yang dilakukan oleh mereka yang membuat mereka itu jatuh. Ya. Sekarang mari kita lihat Yohanes 8 ayat 44. Ini dasar yang kedua, yang benar. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Bagian ini hanya mengatakan bahwa ia tidak tinggal dalam kebenaran atau tidak berpegang pada kebenaran. Ya. Tidak hidup dalam kebenaran. Tidak bicara lain lagi, ya. Tidak jelas. Ya memang
ini jatuh ini. Tidak tinggal dalam kebenaran, atau tidak berpegang pada kebenaran, ya, atau tidak hidup dalam kebenaran. Ini memang jatuhannya dia. Tapi apa persisnya tidak tahu. Ini dasar kedua. Sekarang dasar ketiga, kejatuhan setan. 1 Timotius 3:6 ini syarat penatua ya, salah satu ya. Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Saudara, kalau orang gereja mau angkat penatua, jangan orang yang baru bertobat. Tapi banyak gereja seperti ini, bahkan orang yang belum bertobat diangkat kok. Karena kalau orang baru bertobat diangkat, khawatirnya ini yang terjadi, ini yang dikhawatirkan, agar jangan dia menjadi sombong. Dia bisa sombong, baru masuk gereja sudah dijadikan penatua jadi sombong dan kena hukuman iblis. Nah, secara implisit ayat ini menunjukkan bahwa iblis itu menjadi sombong lalu kena hukuman. Jadi secara implisit ayat ini menunjukkan iblis jatuh karena sombong. Entah apapun, dia tidak ada yang goda. Kalau saya tanya, bagaimana kok bisa jatuh dalam dosa? Iblis, malaikat maupun manusia, saudara, bisa tidak dosa, bisa tetap ada dalam kebenaran. Hanya karena pemberian kasih karunia Tuhan. Semua tergantung Tuhan. Begitu Tuhan cabut kasih karunia-Nya, sudah pasti akan jatuh. Lah, kalau mereka jatuh, saya percaya ada reprobate angels kan. Iblis adalah malaikat yang ditentukan binasa. Maka kejatuhannya pasti ditentukan. Pada saat Allah mau dia jatuh, Allah tarik kasih karunia-Nya, dia pasti jatuh. Tapi untuk elect angel, malaikat yang pilihan, Allah tidak pernah tarik kasih karunia. Support terus dengan kasih karunia sehingga tidak bisa jatuh. Nah, iblis ditarik kasih karunia, dia jadi sombong dan dia jatuh. Kalau memang ini benar, maka ini sesuai dengan Yakobus 3. Saya katakan kalau ini benar karena ini cuma implisit, saudara ya. Jadi bukan eksplisit sehingga mutlak benar juga enggak. Tapi rasanya benar karena sombong. Ya, ada dasar yang lain. Ini sesuai dengan Yakobus 3, 14-15 yang menunjukkan bahwa kesombongan atau kemegahan merupakan hikmat dari setan. Mari kita lihat Yakobus 3, 14-15. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas dari Tuhan. Tapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Ya, ada iri hati, mementingkan diri sendiri, memegahkan diri. Memegahkan diri ini kan sombong. Itu bukan hikmat dari atas. Tapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Nah, kalau hikmat dari atas seperti ini, murni, pendamai, peramah, dan sebagainya. Sekarang, poin keempat, kita kembali kepada Yudas ayat 6 bagian A. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka. Nah, ini dosanya ya. Tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka. Meninggalkan tempat kediaman mereka. Saya bacakan dalam NASB langsung terjemahnya saja.
dan malaikat-malaikat yang tidak mempertahankan daerah kekuasaan mereka, tapi meninggalkan tempat tinggal mereka yang seharusnya. NIV, dan malaikat-malaikat yang tidak mempertahankan posisi otoritas mereka, tapi meninggalkan rumah mereka sendiri. King James, dan malaikat-malaikat yang tidak mempertahankan tanah milik mereka, tetapi meninggalkan tempat tinggal mereka sendiri. RSV, dan malaikat-malaikat yang tidak mempertahankan posisi mereka sendiri, tetapi meninggalkan tempat tinggal mereka yang seharusnya. Mungkin ini menunjukkan bahwa mereka ingin menjadi Allah. Tidak mau dibatasi ya. Sebagai makhluk ciptaan mereka terbatas. Tidak bisa melakukan semau mereka. Nah, mereka tidak mau dibatasi. Tidak mau mempertahankan posisi atau tempat mereka. Wah, kepingin nabras. Nah, mungkin. Saya katakan mungkin. Ini menunjukkan bahwa mereka ingin jadi Allah. Kalau ini benar, maka ini sesuai dengan godaannya pada Hawa. Kalau kamu makan, kamu tidak mati, kamu bahkan akan jadi seperti Allah. Mari kita lihat Kejadian 3 ayat 5. Mulai 4 ya. Tetapi ular itu, jelas setan menggunakan ular, tapi setan yang bicara, berkata pada ular perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ini juga sesuai dengan keinginannya untuk disembah oleh Yesus. Matius 4 ayat yang ke-9. Pencobaan yang ketiga ya. Mari kita lihat. Matius 4 ayat 9. Dan berkata, saya baca mulai ayat 8 saja. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Kenapa saudara? Iblis itu sangat kepingin disembah oleh Yesus. Di sini kelihatan. Kepingin sekali sembah. Berhala-berhala, dewa-dewa. Itu semua sebetulnya setannya. Makanya hati-hati dengan berhala. Kalau memang itu berhala, sangat bisa ada kuasa gelap di dalamnya. Pada waktu saudara bawa itu ke rumah saudara, wah ini bagus, barang seni. Tuhan suruh hancurkan, saudara bawa ke rumah saudara. Ini memasukkan setan ya. Jangan main-main saudara dengan hal-hal seperti itu ya. Mengapa berhala bisa ada setannya? Karena orang sujud pada berhala, lalu setan senang sujud, setannya masuk ke dalam berhalanya. Bisa sekali. Jadi setan memang bolak-balik kepingin sekali untuk disembah. Dan karena itu mungkin memang ini menunjukkan bahwa dosa dia adalah kepingin disembah. Tadi sombong, sekarang kepingin disembah. Itu tok saudara. Hanya itu. Jadi saudara, dari semua dasar kitab suci yang benar menurut saya, harus diakui bahwa kitab suci tidak memberikan pengajaran yang jelas tentang kejatuhan setan. Jelas, biar terang begitu, tidak ada. Makanya saya tadi katakan mungkin implisit dan sebagainya. Jadi kesimpulan yang mungkin diambil adalah sekalipun sudah diciptakan sebagai makhluk yang mulia yaitu malaikat, tapi kesombongannya menyebabkan dia tidak puas dan ingin menjadi Allah sendiri.
Ini cuma mungkin dasar Alkitabnya implisit, tidak jelas sekali, tidak. Saudara, mungkin itu alasannya ya. Orang itu tidak puas. Kok tidak jelas sih? Lalu mencari-cari yang tidak ada menjadi ada. Lalu menciptakan Yesaya 14, Lucifer, Yeskiel 28, gap teori dan sebagainya. Kalau Alkitab memang tidak mau memberikan pengajaran yang jelas tentang kejahatan setan, samar-samar saja, mungkin tidak bisa dipastikan, berarti Tuhan tidak menganggap penting bagi kita untuk tahu. Jangan cari-cari berusaha yang tidak karu-karuan lalu membuat tafsiran yang tidak karu-karuan tentang ayat-ayat lain yang sebetulnya arahnya tidak ke sana, dipaksakan ke sana. Puaslah dengan apa yang Tuhan mau saudara ketahui. Nah sekarang kalau memang benar, yang pasti benar dia asal-usulnya malaikat. Cukup mulia. Nah yang mungkin benar dia sombong dan ingin menjadi lebih lagi, ingin menjadi Allah. Nah kalau ini benar, maka ini sesuatu yang harus kita waspadai. Jangan kita meniru dosanya setan, kejatuhannya setan. Bible Commentary mengatakan, it is hard to be high and not high-minded. Ada permainan kata yang hilang dalam terjemahannya. High itu tinggi, high-minded itu sombong. Adalah sukar untuk menjadi tinggi dalam kedudukan, dalam pangkat, ya, kaya dan sebagainya. Adalah sukar menjadi tinggi dan tidak menjadi sombong. Saudara, kalau saudara menjadi tinggi, apalagi dulunya rendah sekarang jadi tinggi. Naik pangkat, dulunya pegawai biasa, tahu-tahu jadi direktur atau CEO atau apapun. Atau dulunya jemaat biasa naik pangkat jadi diaken, naik pangkat lagi jadi majelis, jadi penatua. Lalu sekolah teologi atau gimana, atau enggak pakai sekolah, lalu jadi PDM, PDM, lalu PDT. Lalu apalagi naik lagi jadi ketua sinode atau apapun. Ingat kejatuhan setan, saudara. Atau saudara dulu pendeta yang tidak terkenal, makin lama makin populer, makin lama makin fansnya itu banyak. Hati-hati saudara sekalian. Dulu pendeta kerucut, sekarang pendeta top. Ya, kata-kata ini mengatakan adalah sukar untuk menjadi tinggi dan tidak menjadi sombong. Sukar. Tapi bukannya tidak bisa. Ada orang-orang yang naik seperti itu, tapi tetap rendah hati. Tentu bisa seperti itu karena kasih karunia Tuhan. Jadi kalau saudara naik dalam kedudukan, dalam keuangan, dalam pangkat, apakah secara sekuler atau secara rohani, atau naik apapun dalam hal apapun ya, makin lama makin hebat. Selalu sadari saudara, berdoa, Tuhan kuatkan, jangan aku jadi sombong. Aku tidak mau jatuh seperti kejatuhan setan. Aku bersyukur engkau tinggikan aku. Tapi tolong jangan aku jatuh seperti setan. Tolong berikan aku kerendahan hati. Biarpun naik setinggi apapun, makin populer, makin tinggi pangkatnya, jadi ketua sinode atau apapun, tolong supaya tetap rendah hati. Ingat ya, Tuhan benci orang yang sombong, yang mengasihani orang yang rendah hati. Setan jatuh karena kesombongan. Jangan tiru kesombongan.
Kalau saudara sudah punya kesombongan, introspeksilah saudara ya. Kalau saudara punya kesombongan, saudara, entah bagaimana aku sebagai dosa dan lawan dosa itu mati-matian. Berusahalah dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan menjadi orang yang rendah hati. Kita itu setinggi apapun pencapaian kita, setinggi apapun pangkat kita, sebetulnya kita tuh tidak ada apa-apanya. Dibandingkan dengan setan saja kita tidak ada apa-apanya. Apalagi dibandingkan dengan Allah. Mau jadi sombong itu mau apa? Adanya wabah ini, ada WA tersebar ya video. Mungkin Tuhan itu ingin menunjukkan, kamu mau sombong, sekarang seluruh dunia berantakan tidak karu-karuan. Semua yang kelihatan hebat, kelihatan pintar, kelihatan berkuasa, negara-negara yang super power dan sebagainya. Semua orang yang berpangkat, semua orang yang kaya, semua orang dari segala bangsa apapun, semua tidak berdaya dan betul-betul kayak putus asa menghadapi wabah ini. Saya melihat bahwa manusia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Tuhan. Masih bisa mau sombong, pasti gila. Sekian pelajaran ini semoga menjadi berkat dan memberkati saudara.